Banyak yang bilang ternak ayam di kota itu mustahil karena bau diprotes tetangga dan pakannya bikin kantong jebol. Tapi lihat, ini ayam KUB saya sehat, kandang nol bau. Dan rahasianya cuma tanaman gratisan ini yang bikin biaya pakan turun sampai 50%. Jadi beternak ayam ini bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama kita. Dengan beternak ayam di rumah bisa menjadi pekerjaan sampingan dan pemasukan tambahan. Halo sedulur Oasis, tidak ada lagi alasan buat kamu untuk tidak ternak ayam sekarang juga di rumah. Pak King sukses ternak ayam di komplek perumahan yang padat penduduk dan tanpa bau. Ini bisa jadi alternatif buat kamu sebagai penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Mau tahu kan bagaimana rahasia dan cara suksesnya? Langsung saja kalian tonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jika kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa kamu klik tombol subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami berikutnya. Langsung saja, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Bapak Sudaryanto ya. Tapi di lingkungan perumahan saya maupun di luaran itu lebih cenderung Pak King ya. Karena badan saya sebenarnya kurus sebenarnya. Selalu kecil dari dulu saya emang kecil. Untuk alamat saya itu ada di perumahan Geria Kencana Permeh, B5 nomor 8, Sedayu Bantul ya. Kemudian untuk tempat produksi dan ternak kami itu kasih nama Teras KUB. Kenapa saya lebih memilih ayam KUB untuk diternakan? Ya karena ayam KUB ini bisa bertelur setiap harinya dan dia tidak mengeram. Selain itu, kalau ayam KUB ini kan fungsi ya, jadi bisa berdaging, bisa juga bertelur. Sementara kalau kita lebih fokus ke petelur itu kan pemasaran lebih mudah Mas ya. Hasil produksi saya itu bisa diserap di lingkungan kami dengan harga 2.500, kan lumayan. Yang lain juga ada, memang rutin tiap minggu itu sudah ada ngambil dan telur kita selalu habis gitu loh. Apalagi ini juga saya cetak sebagai DOC, jadi ada nilai tambah sendiri. Terus di lingkungan kita sendiri kan juga kebutuhannya daging juga banyak, jadinya melemparnya produk kita gampang Mas. Sebelumnya kan juga saya sebelum ayam ini kan ditransport ya Mas, persewaan mobil mati, jadi travel semacam itu. Berkembangnya waktu, umur kan sudah hampir menginjak 6 ya Mas ya, kayaknya udah capek gitu. Sebenarnya udah semi pensiun ini, jadi mempersiapkan saya harus punya kegiatan di rumah. Pertama memang saya memulai usaha ini memang di kandang satu ya. Di kandang satu itu bisa dibilang padat penduduk Mas ya. Karena adalah di perumahan saya itu banyak tipe rumah 21 jadi padat sekali. Mungkin ada sekitar 400-500 unit ya. Sementara kandang saya itu mepet dengan perumahan. Hanya terpisah dengan jalan ya istilahnya. Banyak yang bilang ternak ayam di kota itu mustahil karena bau diprotes tetangga. Itu suatu tantangan yang sangat-sangat luar biasa bagi saya sebenarnya di awal itu ya. Akhirnya saya mencari solusi gimana caranya kandang itu tidak menimbulkan bau. Dan selama ini saya beternak di situ juga mulai tahun 2023. Belum pernah ada komplain dari masyarakat tentang bau. Untuk menekan itu kan sebenarnya tidak membutuhkan waktu maupun teknologi yang canggih ya. Bagaimana caranya ayam itu tidak bau kan? Jadi saya berpikir gini, ayam itu kan ada metabolisme di dalam tubuh. Kita tidak tahu di dalam tubuh itu pencernaan itu sehat apa tidak. Dengan adanya pencernaannya tidak sehat, terganggu, akhirnya akan mengeluarkan kohe yang bermasalah.
Dan itu juga akan menjadi bau. Dengan perlakuan saya hampir 98%, minum ayam saya itu saya kasih prebiotik, Mas. Dengan harapan organ tubuh itu bisa sehat karena di situ ada bakteri pengurai di dalam usus. Akhirnya kue yang keluar itu tidak begitu bau karena sudah terproses di dalam usus. Walaupun memang masih ada fase saya ngasih air putih, kadang-kadang seminggu sekali, tapi rutinitas memakai prebiotik. Prebiotik itu saya menggunakan IM4 peternakan yang saya makan dengan molase atau bisa juga air gula sebenarnya. Karena rasa manis ya, itu akan menjadi sumber energi mikroba itu sendiri. Saya membuat semacam kayak larutan ya, jadi larutan kentalan ya. Itu yang sudah saya makan, jadi nanti tinggal tuang sedikit, tambah air satu tempat. Itu bisa bertahan, bisa sampai habis karena mikroba itu kan tidak ada matinya selama tidak kena sinar matahari, Mas. Jadi dengan cara ini bisa membuat kandang nol bau. Jadi di awal itu di perumahan kita itu ada mau membentuk kelompok ternak, Mas, sebenarnya. Di situ ada persyaratan harus minimal 20 orang. Dan saya termasuk yang paling buncit sebenarnya. Saya dari awal itu sama sekali belum tertarik sama perayaman, Mas ya. Jadi saya gabung itu karena bisa dibilang menggenapi dari 20 kelompok itu. Tapi kalau dari perjalanan kelompok ternak yang berkembang sampai masuk ke penetasan, kok saya jadinya yang tadinya saya tuh sebenarnya juga tidak ingin berternak gitu loh. Dengan awal kita itu beli DOC dari dinas itu sekitar 3 dus ya, berarti 300-an ya. Akhirnya dibagi-bagi dengan kelompok, saya mendapatkan 25 ekor. Setelah saya besarkan, betinanya cuma 15, separuhnya itu jantan. Akhirnya dari situ, dari awal tuh hanya punya 3 kandang. Karena satu kotak itu kan 51, jadi 5 betina, 1 jantan. Jadi sisanya itu kita jual dulu. Beternak itu kan sebenarnya tidak butuh waktu banyak ya, Mas ya. Kalau rutinitas itu pagi dan sore, Mas. Contohnya ya, kalau hanya sekedar ngasih makan, itu saya di kandang satu itu hanya butuh 10 menit itu maksimal, Mas. Kasih makan, minum, selesai. Kita tinggal. Nanti siang kadang-kadang saya ngambil telur, nanti sore kasih makan. Rutinitas itu sebenarnya itu dok, Mas. Tidak butuh waktu banyak. Sebenarnya kalau untuk pegawai-pegawai itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuman memang ada kalanya kita harus berkala pembersihan kandang. Itu kan bisa dilakukan seminggu sekali. Jadi beternak ayam ini bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama kita. Dengan beternak ayam di rumah bisa menjadi pekerjaan sampingan dan pemasukan tambahan. Ya sebenarnya ayam peternak itu tidak harus berbackground peternakan. Peternak itu hanya butuh pengalaman, Mas, sebenarnya. Pengalaman dan proses. Sebenarnya kalau peternakan itu kan sangat sederhana sekali. Kalau kita amati, kita jalani itu tidak serumit apa yang dibayangkan. Jadi semuanya itu harus melalui proses-proses. Jadi kita tahu nanti kita bisa mengatur. Oh ini nanti kalau ternak ini produksinya sekian, makanannya habis sekian. Itu HPP-nya kita sudah bisa ngitung sendiri. Kalau HPP itu sebenarnya secara umum peternakan masing-masing, Mas, karena aplikasi pakannya itu berbeda-beda. Jadi kuncinya kan di pakan. Kalau kita nuruti pabrik jelas kita kelihatan HPP-nya sekian ya, habisnya sekian. Kalau kita pinter-pinter dengan pemberian tambahan pakanan yang tidak kita beli, kita bisa usahakan sendiri di sekitar kita, itu kan bisa membuat biaya pakan jadi lebih hemat. Ternak ayam KOP itu sebenarnya ada beberapa kesalahan yang orang ingin memulai beternak itu hanya sekedar beternak, tujuannya itu untuk pedaging apa petelur. Itu harus ditentukan dulu, Mas, karena komposisi pakan itu kan berbeda. Di bulan pertama itu kok memang full pabrikan ya, karena komposisi pakannya itu udah seimbang. Di situ kan berpengaruh nanti pembentukan organ tubuhnya ya. Nah, sementara nanti di pemilahan pakan itu di usia 2 bulan ke atas sampai 3 bulan setengah. Kalau memang targetnya kalau mau KUB yang untuk pedaging, kita harus ngejarnya proteinnya yang tinggi biar berat badannya mengimbangi. Karena kalau pedaging itu kan butuh gemuknya. Kalau petelur tuh tidak butuh gemuk, Mas. Justru kalau gemuk itu banyak timbunan lemak di dalam, akhirnya menghimpit saluran indung telur.
untuk produksi telurnya berkurang. Makanya di petelur itu rata-rata cuma 18 sampai 19% maksimal itu kandungan proteinnya. Tapi kalau berdaging diusahakan di atas 20%. Makanya kadang-kadang kalau hanya target 3 bulan kok ayam saya kok mau tak jual berdaging kok beratnya kurang. Lah karena pemberian pakannya salah. Kan kebutuhannya macam-macam ya Mas ya, dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai yang sudah produksi. Kalau sudah produksi, kalau yang KUB 2 ini kan agak ngirit memang, bisa 90 gram per ekor satu hari. Nah, nanti kita bisa kasihkan di pagi 40%, yang 60% sore. Biasanya sore itu nanti ada agak banyak sedikit karena dia ada proses malam ya. Karena kalau mau kebanyakan itu juga mubazir, kosnya jadi tinggi kan. Peternak itu kadang-kadang pengennya pasti makan sebanyak-banyaknya sampai telehnya itu kan besar-besar gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada manfaatnya, itu akan terbuang sia-sia kan itu dia, karena nutrisi itu tidak bisa terserap tubuh, kapasitas tubuh tidak bisa menyerap, akhirnya jadi kotoran kebuang. Apalagi kalau kasih makannya agak basah ya, agak lembab itu kan basi. Kalau basi itu sudah tidak bagus untuk pencernaan. Nah, jadi memang kita kadang-kadang kesalahan peternak-peternak pemula itu menggampangkan urusan pakan, sementara itu sebenarnya mempengaruhi kos produksi. Apalagi pakan kan naik terus. Untuk menghemat biaya pakan ayam, yang biasanya saya lakukan adalah kalau di awal, di usia di bawah 3 bulan, saya biasa menggunakan racian sendiri Mas ya. Cuman di sini di 1 bulan pertama itu memang saya full pabrikan, karena di situ memang unsur nutrisinya itu sudah lengkap. Baru dari umur sebulan ke atas saya lebih cenderung racian sendiri Mas. Sampai di umur 3 bulan itu saya racian sendiri dengan konsentrat, ada bekatul, ada jagung. Dan rahasianya cuma tanaman gratisan ini yang bikin biaya pakan turun sampai 50%. Itu ada Azolla. Tapi kalau udah masa mulai produksi, rata-rata kan 3,5 bulan ya ke atas, itu untuk petelur itu perlakuannya beda sama yang pedaging soalnya. Jadi saya mempersiapkan pakan yang memang pabrikan. Tapi di sini saya tidak tergantung 100% pakan pabrikan. Dan saya juga standar pakannya itu kita pakai pakan yang kategori murah Mas, dengan nutrisi lumayan bagus dengan harga yang murah. Tapi lihat, ini ayam KUB saya sehat karena pakan itu saya akan isi sekitar 30% pakanan dari saya sendiri. Ya selama ini saya pakai Azolla ya. Itu jelas Azolla itu sangat-sangat menolong saya. Karena yang tadinya takaran itu 90 gram per ayam, itu saya bisa ngasih cuma 60 gram, sisanya yang seperti itu saya pakai Azolla. Apalagi Azolla itu kan punya protein sampai 30%. Sementara di ayam itu kebutuhan utama itu proteinnya Mas. Protein itu sendiri itu bisa pengaruh pada pertumbuhan badannya sendiri. Untuk menjadikan petelur itu butuh protein yang sangat tinggi. Selain itu saya juga menggunakan maggot sebagai tambahan protein untuk pakan ayam. Tapi simpelnya memang kadang-kadang Azolla Mas, kalau kita punya kolam itu. Saya selalu kalau membuat kandang itu ada ruang kosong sebenarnya. Idealnya memang begitu. Jadi ruang kosong itulah yang namanya teras gitu loh. Rumahnya yang di kandang-kandang itu terasnya itu. Kalau saya rutin ya masih sempat berapa kali itu dikeluarin Pak. Biar istilahnya nyaman lah ayam. Ada terasnya gitu. Bisa untuk nongkrong, bisa bersantai. Terus ayam itu tiap hari kan mengeluarkan kohei di kandangnya masing-masing. Amonia itu bisa naik, akhirnya kan menumpuk, apalagi kena basah amonia keluar. Dengan ruji-ruji dan jauh dari ini masih ada sekitar 1 meter, jadi amonia itu bisa kesapu dengan angin. Dengan secepatnya amonia itu hilang, jadi tidak mengganggu ayam itu sendiri. Ayam kan juga butuh kenyamanan dalam aktivitas hariannya kan gitu. Nah, jadi ini saya buat renggang-renggang semua ini biar benar-benar lolos amonia apapun itu, dan pergantian udaranya itu bisa maksimal gitu Mas. Kemudian sistem yang kita terapkan di sini, kami memang sengaja tidak kita plester ya bawahnya. Dengan adanya bawah tidak ada lantai, gerakan air itu kan akan ke bawah. Apalagi kita terapkan di sini setelah tanah kita kasih pasir sekitar 10 cm dengan asumsi pasir itu kan porus sekali ya. Dia gampang menyerap air tapi juga gampang kering. Jadi bisa menjaga kestabilan kering kandang.
Yang kedua baru kita kasih sekam. Sekam itu juga punya manfaat, bisa menyerap kadar air, dan apabila dia kondisi kering bisa menghangatkan area kandang. Dan kohe ini sebenarnya saya baru nyoba aja ya. Ternyata kohe kambing ini kan juga punya peluang untuk menyerap air yang berlebih di dalam kandang itu. Jadi kandang itu tetap kering. Cuman gini mas, kohe kambing itu saya fermentasi dulu mas. Karena kohe itu sendiri kan juga masih ada mengandung amonia. Itu juga tidak baik untuk pertumbuhan ayam. Makanya saya fermentasi jadi, baru saya jemur, keringkan kering bener, itu baru saya tebarkan di situ. Kemudian kalau sistem saya itu saya tidak pernah mengganti alas kandang mas. Itu bisa 1 tahun baru saya ganti. Karena sudah terurai mas. Kohe itu sudah terurai, akhirnya kan tidak ada masalah. Di kandang pertama saya itu malah kalau luas totalnya 3 meter persegi mas ya. Dengan kondisi yang sempit, saya bermain kandang tingkat mas kalau yang di kandang 1. Memaksimalkan dengan ruangan 3x3. Jadi 3x3 itu bisa saya buat kandang 6, 7, 8. Persekatnya 1 meter persegi saya isi ada yang 6 betina, 1 jantan, ada yang 5, ada yang 4. Nah kalau yang di sini itu ada 9 sekat ya. Ini ukuran 7x3 juga ini. Kalau di sini sekatnya 1,2, ke belakangnya kita pakai 180. Ini rata-rata 61 ini. Jadi 6 betina, 1 jantan. Untuk total populasinya, ada 1, 2 itu ada indukannya 70-an ya. Kalau indukannya, Cok. Yang sini 40, yang sana 30. Rata-rata kalau kandang 2 ini bisa menghasilkan sampai sekitar 20-25 produksi telurnya per hari. Jadi istilahnya ayam kampung KUB itu kalau udah menginjak 50% itu udah bagus. Dan ini kan masih kategori awal bertelur, jadi belum puncak. Kalau ingin mulai beternak ayam, lebih baik mulai dari DOC karena lebih murah. DOC ayam KUB itu harganya cuma Rp8.000 satu ekornya, sedangkan kalau indukan harganya bisa mencapai Rp600.000 per paketnya. Kemudian kalau dibesarkan itu punya pengalaman yang tersendiri yang mungkin dia akan terapkan untuk hari-hari ke depan. Misalnya kita contohkan dari DOC ya, dari pembesaran DOC. Oh, DOC itu pakannya minggu ini sampai 1 minggu bagusnya pakai ini. Itu sudah satu pengalaman. Nah, itu kan nanti akan terjadi proses. Ini kenapa kok bisa mati? Kenapa kok bisa sakit? Kenapa kok ini ayam udah kasih makan kok tidak bertelur? Misalnya bertelur kok masih kecil-kecil. Kenapa? Proses-proses itu yang seharusnya mereka kuasai. Prosesnya itu harus dijalankan dulu, dilalui aja. Nanti ada, oh kok kemarin kok ini hasilnya kayak gini, oh berarti kekurangan saya ini, oh kekurangan saya ini. Itu sebagai koreksi sebenarnya. Ayam itu punya kebiasaannya unik. Kita kebiasaan makannya jam 7, jam 8, nanti sore jam 3, jam 4. Kita rubah, itu udah kanibalnya muncul. Kemudian penjodohan ayam, itu perlu proses loh Mas. Karena di ayam itu ada hierarki, ada pemimpin, walaupun itu betina, ini ada kelas-kelasan ini sebenarnya. Itu pas dibully, semuanya akan bully yang ini. Makanya dari itu kita menghindarinya, itu kita menjodohkan ayam itu sudah mulai dari usia 3 bulan. Kita beli satu umur 5 bulan, kita jodohkan, nggak bisa Mas itu, nggak bakal bisa. Induan itu apakah itu induan itu sebenarnya tadinya cocok apa enggak, kan kita nggak ngerti. Misalnya induan ini ngambil dari sini, ambil kandang sini, kita jadikan tuh berantem itu Mas. Karena dia harus dari DOC dan kita kumpulkan, tidak ada pembulian, nah, baru kita pasangkan di 3 bulan itu kita masukkan kandang-kandang. Makanya dia tidak akan terjadi bully-bully. Kemudian dalam hal perkawinan sperma ayam jago itu yang mungkin tidak banyak diketahui peternak ya. Ayam jago itu mengawini betina, sekali kawin itu sperma itu bisa bertahan sampai 2 minggu di dalam untuk membuahi telur berikutnya. Wah, kok ayam pura kawin-kawin? Sebenarnya tidak masalah. Itu akhirnya tetap keluarnya fertil karena memang itu bisa bertahan sampai 2 minggu sperma itu. Jadi tidak harus tiap hari kawin. Itu yang harus dipahami peternak. Yang jelas kepuasan saya itu punya kemantapan hati bahwa ternyata saya itu bisa membina peternak-peternak pemula, membagi ilmu, mengarahkan, konsultasi bahkan itu sampai malam jam 11:30 masih telepon, masih WA. Pak ini gimana Pak? Itu sesuatu yang kebahagiaan saya sebenarnya. Saya lebih cenderung bukan materi, tapi kalau saya melepas DOC berarti saya punya beban moral terhadap konsumen. Jadi saya harus bisa memaksimal melayani konsumen saya.
Karena saya sebenarnya kan untuk mengisi masa tua saya ya, apa yang bisa saya berikan? Saya tidak semata-mata murni di bisnis. Ya jujur aja ya, materi itu untuk apa sih sebenarnya? Kalau di usia kita yang sudah kayak gini, apa yang sudah kita berikan ke masyarakat kan gitu. Apalagi ini saya juga ada kebanggaan tersendiri, ada Mas Wahyu itu ya. Dari nol dia juga ngambil dari DOC ke saya, itu sampai 3 kali, sempat dia sudah beli mesin tetas sendiri Mas. Itu saya senang sekali. Dia kerja, tapi bisa ngurusi juga dia. Yang pensiun juga banyak, bahkan yang kontraktor ada. Sekarang malah berkembang sekali di Solo itu, namanya Mas Nonot itu. Ya mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan ini bisa menjadi amalan. Itu doa saya ya. Amalan buat peternak-peternak pemula khususnya ya, dan rumahan. Walaupun teman-teman itu bukan konsumen kami siap untuk melayani konsultasi. Jadi kami juga melayani pembelian DOC, sementara masih kami yang produksi adalah ayam KUB. Saya juga lagi mengembangkan, mempersiapkan untuk Sengguni karena target pedaging. Perkenalkan saya, namanya Bapak Sudaryanto, bisa dipanggil Pak King ya. Dan harapan saya, ayo bergerak anak-anak muda, karena kalian tuh masih energik, masih punya potensi, punya kemampuan digital yang luar biasa, sehingga permasalahan apapun akan kalian bisa lakukan. Saya berharap sekali untuk generasi muda bahwa ternak itu adalah sumber uang yang luar biasa kalau kalian benar-benar menjalani dengan manajemen SOP yang tepat. Terima kasih.